Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, Muhammad Lutfi Iqbar, yaitu saya sendiri sebagai ketua. Yang kedua, Adinda Maharani Manza. Yang ketiga, Nadira Amelia Fifi Lubis. Yang keempat, Leonardo Rofi. Yang kelima, Rifat Zulkarnain. Dan yang keenam, Lia Dwi Febrianti. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas ya, atau mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara memandang atau cara melihat. Arti kata wawasan ini menggambarkan kehidupan yang strategi, sehingga mampu memberikan inspirasi bagi suatu bangsa dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, ada 3 faktor penentu utama yang harus diperhatikan oleh suatu bangsa. Yang pertama adalah bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup. Yang kedua, jiwa, tekad, dan semangat manusia atau rakyat. Yang ketiga adalah lingkungan. Baiklah, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional sehingga dibentuk dan dijiwai secara universal oleh paham kekuasaan dan geopolitik, di mana yang pertama paham kekuasaan Indonesia, yang kedua geopolitik Indonesia, dan yang ketiga dasar pemikiran wawasan nasional. Yang pertama, paham kekuasaan Indonesia, di mana bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai, berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dengan demikian, wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekerasan atau adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. Yang kedua ada geopolitik Indonesia. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air, dan ini disebut negara kepulauan. Selanjutnya ada dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia, di mana bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejahteraan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Leonardo Rofi, NPM 2082607. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan tentang PPT judul Wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara yang pertama yaitu wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, yang ketiga tata laku atau kondak. Yang pertama, wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, wadah dalam kehidupan masyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dan atau konten, di mana isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Lalu ada isi yang menyangkut 2 hal, di mana ada realisasi aspirasi bangsa, lalu ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai realisasi aspirasi bangsa, di mana kesepakatan bersama dan perwujudannya, yaitu pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Lalu ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Lalu tata laku atau konduk, nah di mana hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Lalu ada tata laku lahiriah, di mana tercerminnya dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Lalu ada tata laku tersebut yang mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa, di mana berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air,
sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifat. Nah, di sini saya akan bahas tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan ke dalam, di mana untuk mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang kedua, yaitu tujuan nasional, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara itu terbagi atas 3. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep pertahanan nasional. Dan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kepada Tuhan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.